Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rumah Ilmu Rafflesia. Materi saat ini kita akan mempelajari operator Java yang akan terbagi menjadi bahasan operator dan jenis operator. Untuk operator di Java adalah simbol dan karakter khusus matematika dalam suatu ekspresi. Misalnya X tambah 2. Ini adalah satu bentuk ekspresi yang merupakan kombinasi variabel, konstanta, dan operator. Tanda tambah adalah operator atau kata kunci compiler untuk melakukan operasi tertentu. X dan 2 adalah operan. X variabel dan 2 adalah konstanta. Jenis operator berdasarkan operan terbagi menjadi 3, unary, binary, dan ternary. Unary untuk satu operan, contohnya di sini A. Binary 2 operan, di mana 2 dan 5. Ternary 3 operan, A, B, C. Untuk operator unary atau satu operan, contohnya seperti berikut. 1. Increment, decrement, size of. Untuk operator binary dengan 2 operan, contohnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan persen. Ini maksudnya modulo, yaitu sisa dari hasil bagi. Misalnya kalian bagi 10 bagi 2, itu sisanya 0 sisanya. Selanjutnya operator ternary atau disebut juga operator kondisional, karena dia mengecek kondisi dari ekspresi 1. Ekspresi 1 ini akan diperiksa kebenarannya. Apabila dia bernilai true, maka akan dilakukan ekspresi 2. Apabila false, maka akan dilakukan ekspresi ketiga. Contohnya, di sini skor 70. Apakah ini lebih besar atau tidak? Jadi false akan memunculkan hasil tidak lulus. Untuk ternary kita gunakan tanda tanya dan titik 2. Ya. Jadi ekspresi 1 ditanyakan, benar tidak? Jika benar, titik 2 ini atau ekspresi 2 atau ekspresi 3 yang akan dieksekusi. Untuk jenis-jenis operator terbagi menjadi 7. Yaitu aritmatika, penugasan, relational, increment, decrement, logika, conditional, dan bitwise. Untuk operator aritmatika, kita memiliki ini, tambah, kurang, kali, bagi, modulus. Operator aritmatika adalah yang melakukan operasi aritmatika atau perhitungan. Di sini akan mengikuti tipe data. Artinya apa? Kalau kalian deklarasikan variabelnya itu bentuknya int, jangan lupa hasilnya juga harus dalam bentuk int. Kalau bentuknya yang lain, nanti dia hasilnya bisa jadi error. Oke, saya akan berikan contoh pengkodeannya. Kita mulai ya. Di sini saya punya, kita tuliskan int A sama dengan 10, int B sama dengan 5, lalu kita tambahkan int hasil, di mana hasil sama dengan A tambah B. Kita cetak sistem out print ln hasil A tambah B sama dengan, kita panggil variabel dengan tanda plus hasil. Oke, jangan lupa titik koma. Kita running. Hasilnya adalah 15. Nah, kalau di sini kita ubah jadi double, kira-kira dia akan berjalan atau tidak? Berjalan, tapi hasilnya ini berubah menjadi pecahan. Oke, nah kalau kita bedakan di sini int, di sini double, apakah dia bisa berjalan? Tidak.
tidak bisa mengkonversi tipe data yang berbeda. Nah, ini maksudnya tadi supaya kita gunakan tipe data yang sama untuk mengolah data yang sama. Untuk kurang, bagi, dan modulo. Oke, saya kopas aja ya biar cepet. Min kali bagi modulo tadi pakai apa? Persen. Kita running. Nah, ini dia hasilnya ya. Benar semua? Ya, ini modulonya 0 karena 10 dibagi 5 itu pas, tidak ada sisa. Jadi 0. Kita lanjutkan materi berikutnya. Operator penugasan. Operator penugasan untuk memberikan nilai variabel dengan deklarasi sama dengan. Nah, ini disebut juga compound karena gabungan. Sama dengan digabung dengan tambah, digabung dengan kurang kali bagi modulo, dan seterusnya. Nah, contohnya ekspresi ini. Di sini akan bernilai sama untuk A, B, C di dalam contoh. Kita coba di pemrograman. Sekarang saya ketikkan ini. Sama seperti tadi, integer A 10, B 5. Nah, di sini kita cetak dulu hasilnya. Lalu kita lakukan penjumlahan. Nah, di sini ini kita langsung setelah dijumlahkan si A tadi juga dikurangi, kemudian hasil dari A tadi akan dikali, hasil dari A akan dibagi. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau kalian lihat di sini kan nilai A dan B awalnya itu 10 dan 5, dijumlahkan benar ya 15. Nah, selanjutnya ini kenapa 10? Karena nilai A-nya berubah jadi tadi 15. Yang terakhir yang dia baca. Nah, ini pemrograman Java akan membaca nilai terakhir jika nama variabelnya sama. Itu gunanya kalian juga menggunakan nama variabel yang berbeda jika ingin hasilnya berbeda. Operator relasional. Relasional ini apa? Untuk membandingkan dua variabel. Artinya kalau dia membandingkan, di sini tidak mengeluarkan hasil angka, tapi true or false. Benar? Salah. Nah, untuk membandingkan kita menggunakan operator sama dengan. Sama dengannya ini 2. Jangan kalian tuliskan 1, pasti error. Jadi pakai 2 untuk membandingkan. Nah, ini tidak sama dengan. Kurang, lebih, kurang sama dengan, lebih sama dengan. Nah, nulisnya kurang sama dengan ini jangan terbalik. Kurang dulu baru sama dengan. Jangan seperti ini, sama dengan baru kurang. Ini salah. Pasti salah. Oke, kita coba di pemrograman. Ini tadi sudah saya ketik ya. Jadi kita punya nilai in-nya 5, nilai B-nya 5, nilai C-nya 5, nilai dari hasil itu boolean. Ingat, untuk relasional hasilnya berbentuk boolean. Kita running. Nah, ini hasilnya. Jadi, kita lihat di sini A dan B. Apakah A dan B sama? Maka dia akan menghasilkan true. Betul kan sama? Lalu A dan B apakah sama? Apakah tidak sama? Maka nilainya false. Ya, lalu apakah lebih kecil? Tidak. Kan angkanya sama. Apakah lebih besar? Tidak. Apakah lebih kecil sama dengan? Nah, ini ada kata sama dengannya. Jadi 5 dengan 5 itu kan sama. Jadi true. Ini juga true. Nah, kalau kita ganti dengan yang lain, misalnya 7, apakah hasilnya? Nah, apakah A dan B itu sama? Enggak lah, 7 sama 5 beda. Lalu, apakah 7 itu tidak sama dengan 5? Benar. Ya, dan seterusnya. Selanjutnya, operator increment dan decrement.
Apa itu? Nah, kedua operator ini pada bilangan bulat. Untuk operator increment gunanya untuk menaikkan nilai sebesar 1. Ingat ya, 1. Jangan berlebihan. Yang berlebihan itu tidak baik. Nah, decrement itu menurunkan 1 juga. Ya, jangan banyak-banyak. Decrement increment terbagi jadi 2, pre dan post. Pre itu di awal, post itu di akhir. Artinya apa? Kalau pre kita tambahkan dulu si A dengan angka 1, lalu ada hasilnya. Contohnya ini, X-nya 3, terus dia increment. Bentuknya pre, maka tambahkan dulu 3 dengan 1, hasilnya 4. Nah, tapi kalau seperti ini, post increment, dia menambahkannya belakangan. Kalau kita jumlahkan seperti ini hasilnya bukan 9, tapi 8. Kenapa? Karena ini 3-nya itu belum ditambahkan belakangan. Gitu juga dengan pre-decrement. Ini ada depan dan belakang. Polanya sama dengan increment, tapi ini pengurangan. Nah, di sini saya sudah punya kode untuk operator decrement dan increment. Yang pertama kita punya nilai A. A ini untuk pre-increment. Pre itu di mana? Di depan. Jadi kita tuliskan di sini di depan isi variabel pre. Ya, ini isi variabel setelah pre. Ya, ini sebelum, ketika sedang pre, lalu ini setelahnya. Nah, yang sekarang post. Post itu di mana? Di belakang. Gitu. Tambah di belakang. Kita tuliskan di sini post. Lalu ini setelah post. Selanjutnya decrement itu apa? Kurang apa? Tambah. Kurang. Karena pre di depan. Pre-decrement ini isi variabel C setelah pre. Post itu setelah. Jadi di belakang. Ini post dan ini post. Setelah post. Coba kita running, bagaimana hasilnya? Ini hasil runningnya. Pre-increment di awal. Nah, dari 10 langsung ditambahkan 1, 11. Hasil setelah pre juga sama 11. Untuk post berbeda. Ditambahkannya di belakang. Jadi ketika dia mengeksekusi B plus ini tambah-tambah, hasilnya tetap sama 10. Tapi setelah baru dia 11 belakangan setelah terlewati. Nah, ini untuk pre di awal. Jadi angka 10 dikurang 1 dulu. Baru 9. Setelahnya juga sama. Post decrement minnya di belakang. Jadi dia membaca masih nilai D, belum dikurangi. Setelah itu baru dia dikurangi. Baiklah, sekian pembahasan kita tentang jenis operator untuk video bagian 1 yang membahas operator aritmatika, penugasan, relasional, increment, decrement. Untuk video berikutnya akan membahas tentang operator logika, kondisional, bitwise, dan contoh-contoh soal. Terima kasih sudah menonton video ini. Kamu bisa melanjutkan belajar di video kedua tentang topik operator ini. Semangat belajar ya. Ingat, proses adalah inti dari hasil yang kita dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.